Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dengan baik. Tentunya, meski kita melakukan pembelajaran dengan daring, kita harus tetap bersungguh-sungguh, harus tekun dalam belajar, dan tidak membuat kita malas dan tidak menganggap bahwa pembelajaran ini hanya sekedar formalitas belaka. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dapat dilakukan sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk dalam KD 3.9, yaitu menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran itu dengan menganalisis lebih lanjut dan lebih detail mengenai unsur intrinsik dalam cerita pendek. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Mungkin di antara kalian sudah ada yang memahami atau apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik itu meliputi tema, amanat, alur, latar, penokohan, perwatakan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Namun, pada pembelajaran kali ini kita hanya memfokuskan pada 4 unsur intrinsik saja, yaitu tema, amanat, alur, dan latar. Kira-kira ada yang ingat apa itu tema? Pada pembelajaran sebelumnya kita pernah membahas ya, apalagi waktu kalian kelas 10, kita sudah pernah membahas masalah ini dengan detail. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu mengenai tema. Apa itu tema? Tema itu adalah ide dasar dari cerita. Nah, tema dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tema mayor dan tema minor. Nah, tema mayor adalah tema secara keseluruhan, sedangkan tema minor adalah tema perbagian. Kalian harus mengingat betul bahwa tema harus dalam bentuk kalimat. Ya. Nah, saya sudah menyiapkan ilustrasi ini, ya. Jika dilihat dari ilustrasi yang sudah saya siapkan, kita dapat merumuskan tema. Temanya apa? Temanya adalah saling bekerja sama diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah tema dari ilustrasi yang saya buat. Unsur intrinsik yang kedua adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah ajaran moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan ilustrasi. Ada gambar bank, ya, ini adalah perwujudan dari bank. Ada gambar polisi dan ada seorang yang menggunakan penutup kepala berwarna hitam. Nah, ini adalah perwujudan dari seorang pencuri. Nah, ketika kita melihat ilustrasi ini, maka kita dapat merumuskan amanat yang terkandung di dalamnya, yaitu jangan mencuri. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah alur. Apa itu alur? Alur adalah jalan cerita. Nah, alur dapat dikategorikan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, kita bisa tahu bagaimana cara kita mengetahui alur maju, bagaimana cara kita mengetahui alur mundur. Nah, itu dilihat dari tahap-tahap alur ini. Bisa kalian lihat di sini, tahap alur yang pertama adalah penyituasian. Yang kedua adalah pemunculan konflik, yang ketiga adalah peningkatan konflik, kemudian klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Nah, sekarang pertanyaannya apa?
apa yang dimaksud dengan penyituasian dan bagaimana cara kita mengetahui apakah cerita itu adalah penyituasian. Nah, penyituasian adalah tahapan yang berisi tentang pelukisan dan pengenalan tokoh. Nah, kemudian masuk ke dalam pemunculan konflik berarti muncul konflik atau muncul permasalahan. Permasalahan ini tidak dibatasi hanya permasalahan yang bersifat kasar, ya, seperti percekcokan, pertengkaran, melainkan persahabatan itu juga masuk ke dalam pemunculan konflik. Yang kemudian konflik itu semakin meningkat, ya, itu berada di tahap peningkatan konflik yang kemudian akan menjadi klimaks. Klimaksnya adalah puncak dari cerita. Setelah klimaks akan muncul yang namanya penyelesaian. Baik, sekarang unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar. Apa itu latar? Latar adalah landas tumpu yang menyaran pada pengertian tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita atau sesuatu yang diceritakan. Nah, saya memberikan contoh berdasarkan ilustrasi yang ada di sini. Ada matahari, kemudian ada dua orang bapak-bapak atau remaja ini ya, sedang menanam padi di sawah. Maka jika dilihat dari ilustrasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa latar tempatnya berada di sawah, latar waktunya karena menunjukkan matahari yang ada di sini, maka siang hari, latar sosial adalah petani. Anak-anak, setelah memahami teori unsur intrinsik, kini saatnya kalian menguji pemahamanmu dengan mengerjakan latihan. Kalian diminta untuk menganalisis unsur intrinsik pada cerpen Cat Kaleng karya Y.B. Mangunwijaya. Kalian dapat mengunduhnya di website ini. Kemudian, unsur intrinsik yang dianalisis meliputi 1 tema mayor, 2 tema minor, 2 amanat, alur, 3 jenis latar yang masing-masingnya terdiri atas 2 latar. Nah, itu adalah tugasmu yang harus dikerjakan secara berkelompok. Pembagian kelompok dapat kalian lihat di stimulus. Anak-anak, kita baru saja menyelesaikan KD 3.9, yaitu menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Dengan mempelajari ini, kita tentunya akan mendapatkan banyak manfaat, yaitu salah satunya kita akan mendapatkan pesan yang terkandung di dalam cerita. Kira-kira pesan apa yang terkandung di dalam cerita tersebut? Nah, salah satu pesan yang terkandung adalah kita harus berlaku jujur, karena menanamkan sikap jujur itu sangat penting di dalam diri kita. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan tetap melanjutkan materi ini dengan menganalisis atau mencari hubungan antara sastra dengan masyarakat. Nah, tentunya kalian dapat mempersiapkan hal tersebut, teori-teori, entah pemahaman-pemahaman lainnya. Demikian pembelajaran hari ini, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.